Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ibadallah ittaqullah fa inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita saling mewasiatkan kepada diri kita sendiri, dan ana wasiatkan kepada antum semuanya, ambillah jalan takwa. Karena berkumpulnya seseorang di sorga, mereka hanya orang-orang yang mendapatkan predikat takwa itu. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini insya Allah akan saya sampaikan judul khutbah, yaitu agar iblis dan syaitan tidak merasukimu. Merasuki dalam arti tidak menggodamu, tidak membisikkan keburukan kepadamu, tidak memaksamu melakukan dosa dan kemaksiatan. Bagaimana caranya? Dengarkan. Awal muasal ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat iblis, memerintahkan untuk keluar dari surga. Fakhruj fa innaka rajim. Keluar dari surga karena sungguhnya engkau telah terkutuk. Maka saat itu ia meminta tangguhan untuk menggoda kepada manusia. Anzirni ila yaumi yub'atsun innaka minal munzirin. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk menggoda manusia itu sampai hari berbangkit. Allah katakan, silahkan kamu diberikan tangguhan sampai hari berbangkit untuk menggoda manusia. Maka dari itu, kita singkat, mereka berkata, la'udillannahum. Maka kami berjanji, iblis dan antek-anteknya syaitan berjanji bahwa pasti kami akan menyesatkan manusia itu. Dari mana jebakannya? Ternyata 4 jebakan. Yang akan kita bahas yang sesungguhnya nanti adalah yang setelahnya. Ini pengantarnya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka akan kami jebak mereka dari arah depan. Min baini aydihim. Apa artinya? Akan kami jebak mereka dari arah dunia. Akan kami jadikan mereka cinta dunia sampai melupakan Allah dan melupakan ibadahnya. Wa min khalfihim. Dan akan kami pasang jebakan atau perangkap untuk mereka dari arah belakang, yaitu agar mereka lupa dengan kuburan, agar mereka lupa dengan hari berbangkit, agar mereka lupa dengan neraka, sehingga terkadang dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, bahkan sebulan kita tak pernah ingat dengan kematian, bahkan setahun tak pernah ingat dengan kematian, kecuali ada mayat di hadapan kita. Wa an aymanihim, dan kami akan datangi mereka dari arah kanan. Maksudnya adalah dari arah kebaikan. Ketika engkau telah baik, maka setan menjunjung tinggi dan menyokongmu, sehingga engkau merasa ujub, merasa besar, merasa sombong, sehingga engkau menganggap remeh dengan orang lain. Di saat itulah semua kebaikanmu akan hancur dan gugur. Wa an syama'ilihim, dan di arah sebelah kirimu, bahwa sungguhnya Allah akan hiaskan keburukan syaitan atau iblis, akan hiaskan keburukan-keburukanmu, sehingga dengan dosa yang ada, dengan kemaksiatan yang biasa kau lakukan, engkau merasa nikmat dan merasa enak, sehingga kau tak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Penghujungnya adalah wala tajidu aktsarhum syakirin, sampai kau lihat manusia itu tidak lagi bersyukur kepadamu ya Allah, dalam arti bergelimbanglah ia terus, dan beradalah dia dalam dosa, dan beradalah dia dalam kelalaian. Itulah yang hampir semua kita mengalaminya. Nah, lalu bagaimana agar ia tidak merasuki seperti ini kepada kita? Pertama, 2 jalur. Para ulama katakan, kenapa syaitan tidak bisa merayumu dari jalur atas? Karena itu adalah jalur rahmat Allah yang akan diturunkan kepadamu. Maka hendaklah engkau lari dan berkumpul ke jalur itu, meminta rahmat Allah dengan doa dan munajatmu kepadanya. Itu caramu untuk menghindar daripada jebakan iblis dan syaitan. Qatadah meriwayatkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ya ibna Adam ya'tuka min kulli wajhin. Rasulullah sabdakan, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya syaitan akan datang kepadamu dari seluruh penjuru. Ghairu annahu la ya'tuka min fawqik, tapi ia tak mampu mendatangimu dari arah atas.
fa innahu la yastati'u an yahula bainaka wa baina rahmatillah, karena ia tak akan sanggup untuk menghalangi antara dirimu dengan rahmat Allah yang akan turun kepadamu. Karena itu, agar kau tidak didekati dan tidak dijerat oleh setan, perbanyaklah hubungkan diri dengan jalur rahmat, atau orang menyebutnya sekarang adalah jalur langit, dengan banyak berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan akan pergi dari dirimu. Dengarkan ikhwan, jangankan itu, saking besarnya rahmat Allah yang tak mungkin dikalahkan oleh kekuatan setan, kamu pun, saya pun, Nabi pun masuk surga bukan karena ketaatan. Andai kau bersujud dari awal lahir, kata Nabi, sampai kemudian hari meninggalmu di usia tuamu tak pernah berhenti, maka itu tak akan pernah cukup untuk membeli betapa mahalnya surga. Kau tak akan bisa masuk ke dalamnya. Tapi kau masuk ke surga adalah karena rahmat Allah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah. Dengarkan. Pertama, sebelum itu, idza qadallahu, lamma qadallahu al-insan, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdirnya di langit, maka apa yang terjadi? Kataba indahu fawqa arsyih, lalu kemudian Allah tulis di sisinya di arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Sebesar apapun dosa yang kau bawa, karena jebakan syaitan, karena bisikan syaitan, tapi begitu sampai kepada Allah, rahmat Allah jauh lebih besar untuk mengampunimu. Karena itu, dekatkan dirimu sedekat-dekatnya kepada Allah melalui jalur atas ini, melalui jalur langit ini. Dengarkan lagi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan, yang saya jelaskan tadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah, la yadkhula ahadan al-jannah amaluhu, tidaklah seseorang masuk ke dalam surga itu karena amalnya. Faqalu wala anta ya Rasulullah, engkau pun juga demikian ya Rasulullah. Wala ana, kata Nabi, aku pun enggak. Illa ayyataghammadani Allah bifadli wa rahmatih fasaddidu wa qaribu wa la yatamanna ahadakumul maut imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khaira fala'allahu ayyazdada khaira wa imma musi'a fala'alla ayyasta'tib. Kau tak akan masuk surga dengan amalmu, akan tetapi apakah kau juga begitu ya Rasulullah? Ya, kata Nabi, aku pun juga enggak. Akan tetapi Allah menolongku, membantuku dengan keutamaan dan rahmatnya, kasih sayangnya yang dari jalur atas itu turun kepadamu. Karena itu berdoalah terus, munajat ke atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wasaddidu, karena itu banyaklah beramal, wa qaribu, buatlah pendekatan diri kepada Allah. Karena pendekatan dirimu kepada Allah dan amal salihmu membuat rahmat itu turun kepadamu. Bukan karena amalmu yang masukkan ke surga, tapi karena engkau beramal soleh, maka engkau dikasih rahmat oleh Allah sehingga boleh kau masuk surga. Karena itu jangan pernah kau cita-citakan kematian. Semoga panjang umurmu, mudah-mudahan makin banyak kebajikanmu, ataupun karena panjang umurmu mudah-mudahan diampuni dosa-dosamu sampai engkau bisa bertaubat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya adalah jalur yang kedua, jalur verifikasi antara dirimu dengan Allah, yaitu sujud. Itulah syaitan tak akan mampu menggodamu dari bawah. Karena itu jalur pribadi antara dirimu dengan Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sama pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru bid-du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah di waktu sujudnya, maka perbanyaklah olehmu untuk bersujud. Dengarkan ikhwan, perumpamaan yang kecil. Andai suatu ketika engkau akan dikeroyok oleh orang-orang nakal, para penjahat, tapi yang ternyata kau berteman dan di sisimu adalah jago-jago silat, jago karate, jago MMA, jago kungfu, dan bodyguard-bodyguard besar, apakah mereka berani akan mendekatimu? Sudah pasti tidak. Saat engkau ambil darul sujud, maka Allah yang dekat denganmu, maka tak mungkin setan akan mendekatimu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, maka rukuklah, perbanyak solat, wasjudu, dan perbanyak solatmu, perbanyak solat-solat sunnahmu, banyakin sujudmu, waf'alul khaira, dan wa'budu rabbakum, tegakkan ibadahmu kepada Allah, dan lakukanlah kebajikan yang banyak, la'allakum tuflihun, semoga dengan sebab itu engkau akan sukses, berhasil dari jebakan dan perangkap-perangkap syaitan. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah dia. Sampai kemudian Rasulullah SAW sabdakan lagi pada hadis yang diriwayatkan dari jalan Uqbah bin Amir, dari jalan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'aktsirus fajtahidu fis sujud bid-du'a faqam min ayyustajaba lakum. Perbanyaklah olehmu untuk berdoa di waktu sujud, maka betapa banyak dan sangat banyak sekali orang yang dikabulkan doanya di waktu sujud. Kau berdoa agar terhindar dari setan, sujudmu. Kau berdoa agar dimasukkan ke surga, sujudmu. Kau berdoa agar dihindarkan dari neraka, sujudmu. Alaika bikasratis sujud. Rasulullah sabdakan lagi, perbanyak olehmu sujud atau salat. Artinya, kenapa? La tasjudu sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Karena tidakkahlah kau lakukan satu sujud, maka itu akan angkat derajatmu, dan satu sujud itu akan menghapus dosa-dosamu, sehingga setan akan menangis ketika banyak kau tegakkan sholat. Karena dengan banyak sujud, percumalah setan merayu, menggodamu, menjebakmu kepada keburukan, karena sujudmu satu persatu akan menghapus seluruh dosa-dosa yang terjadi padamu. Karena itu, kamu ingin dengarkan tangisan syaitan? Jawabnya pada hadis yang diriwayatkan oleh dari jalan Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, idza qara'a ibnu Adam as-sajadah fasajadah i'tazala asyaitanu yabki faqala. Dengarkan, apabila anak Adam ini membaca Al-Quran atau salat, begitu dia sampai kepada ayat sejadah, maka dia sujud, akhirnya sehingga setan lari dan menangis. Faqala ya wailah, alangkah celakanya diriku. Umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Anak Adam diperintahkan sujud, lalu dia sujud, maka dia masuk surga. Wa umira bisujudi fa abaitu faliyan nar. Sedangkan aku diperintahkan sujud, tapi aku membangkang, akhirnya aku berada di neraka. Itulah dua jalur yang harus kau jaga saat kemudian jebakan-jebakan iblis telah mengitari dirimu. Jalur langit, jalur engkau banyak berdoa kepada Allah. Jalur privasi bawahmu, sujud antara dirimu dengan Allah. Perbanyaklah sujud dan perbanyaklah berdoa. Setan akan menjauhimu, dan semua jebakan dan perangkapnya tidak akan mampu menjebak dirimu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah,
Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. A'azzani Allahu wa iyyakum. Setelah kemudian syaitan tak berhasil menjebak dirimu dengan 4 jebakan karena kau telah punya perisainya, apakah syaitan berhenti sebatas itu? Tidak. Dengarkan sebuah riwayat hadis dari Abu Ya'la dari jalan Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bila ilaha illallah wal istighfar fa'akthiru minhuma." Perbanyaklah olehmu mengucapkan la ilaha illallah, berzikir agar kau selalu bersama dengan Allah dan beristighfarlah kepada Allah. Perbanyaklah. Fa inna iblis qala, karena sungguhnya iblis berkata, dengarkan. Ahlaktu ibna Adam bidzunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku telah celakakan anak-anak Adam dengan dosa dan kemaksiatan, tapi ia balas mencelakaiku dengan zikir la ilaha illallah dan permohonan ampun ataupun istighfar. Dengarkan. Lalu bagaimana trik berikutnya? Fa idza ra'aitumuhum dzalik ahlaktuhum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Tatkala aku dah lihatku dia seperti itu, maka aku ganti jebakannya dari sifatnya di luar eksternal, sekarang jebakan dari dalam, yaitu kejebak dia dengan hawa nafsunya, sehingga dia jahat pun, dia buruk pun, dia menganggap baik dirinya, padahal banyak dosa yang terjadi pada dirinya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, begitulah jebakannya. Karena itu kata syaitan dalam surah Al-Hijr dan dalam banyak Al-Quran, ketika kemudian dikatakan dalam surah Asy-Syams, dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami akan ilhamkan kepada manusia itu karakteristik dosa, yaitu berbuat baik, keinginan berbuat baik dan keinginan berbuat buruk. Maka kata syaitan, hawa nafsu untuk berbuat buruk ini, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, maka akan kami jadikan kecenderungannya berbuat baik atau hawa nafsunya untuk mendorongnya kepada kejahatan, walaupun tidak kami goda, tetap mereka berbuat jahat karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Fa innan nafsa la ammaratum bisu. Lalu bagaimana terapinya? Dari ini maka kita singkat tinggal 2, yaitu terapi yang pertama adalah engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan sebagaimana riwayat dari jalan Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq. Apa itu? Inna iblisa baka hina nazalat hadhihi surah wa idza fa'alu fa'ishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim wa yaghfiru dzunuba illallah. Apabila seorang hamba itu melakukan kejahatan lalu menzalimi dirinya sendiri, lalu kemudian dia ingat kepada Allah dan memohon ampun atas dosanya, maka diampuni oleh Allah. Maka iblis pun menangis dengan sebab itu. Dengarkan ikhwan, karena itu Allah bimbing kita bagaimana terapinya yang tadi. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan sebab itu akan ditutup dosamu, dihapus dosamu. Capek-capek setan menggodamu, tapi Allah akan hapus karena sungguhnya Dia Maha Pengampun. Dalam ayat lain, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu ghafurur rahim. Wahai hambaku yang telah terjerembab masuk dalam lumpur dosa, sudah penuh dosanya, bumi ini penuh dengan dosanya. Lalu apa? Jangan kau putus asa, kata Allah. Bertaubatlah.
Ketika kau bertaubat, maka akan aku hapus semua dosa itu, karena Allah katakan aku penghapus semua dosa. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Siapapun yang melakukan dosa atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia ingat Allah dan memohon ampun, maka pasti Allah akan ampuni semuanya. Syaitan tak bisa berkutik lagi. Terakhir adalah engkau, terapi yang kedua, tameng yang kedua adalah ikhlas. Maka syaitan katakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, yang sama sekali tidak bisa kami jebak adalah hamba-hambamu yang telah ikhlas. Dengarkan ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran pengakuan iblis sendiri, illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas ya Allah kami tak sanggup sama sekali. Tidak ada lagi jebakan dan perangkap kami untuk bisa menjebak mereka. Karena itu Allah perintahkan dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena itu aku tidak perintahkan kau ibadah melaksanakan agama ini kecuali betul-betul ikhlas. Kecuali betul-betul ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunya awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Bukankah kau tahu sungguhnya beribadah dalam agama itu harus betul-betul ikhlas? Karena bila engkau ikhlas, maka semua agamamu akan diterima oleh Allah. Dan semua jebakan-jebakan syaitan untuk menjatuhkanmu kepada dosa tidak akan mempan. Singkatnya, sekuat apapun kau berdoa, tidak akan mempan pada jebakan syaitan. Sekuat apapun kau salat, sujud, tidak akan mempan pada jebakan syaitan. Tetap kau akan kena. Dan sekuat apapun kau bertaubat, beristighfar kepada Allah, tidak akan mempan pada jebakan dan jebakan syaitan ataupun iblis tersebut. Bila engkau tidak lakukan semua itu dengan ikhlas kepada Allah, ikhlaskanlah dirimu dalam seluruh amalmu kepada Allah, niscaya setan tak akan pernah mendekatimu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.